Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelinda Safitri, NIM 63040230120, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1D. Materi yang pertama adalah dasar manajemen SDM. Sangat penting dalam sebuah organisasi karena berperan dalam menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Untuk pengertian dari SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu perusahaan. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi pasti akan timbul berbagai masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Pendekatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan mekanis. Manusia akan dianggap sebagai alat saja, sehingga upah manusia akan kecil dan berdampak pada biaya suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan paternalisme, adalah konsep yang menganggap bahwa manajemen suatu perusahaan itu akan melindungi karyawan, agar karyawan merasa nyaman di perusahaan dan tidak khawatir dengan berbagai kendala. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial, konsep yang sangat kompleks di mana para top passion sadar akan pentingnya bekerja sama serta saling membutuhkan satu sama lain. Untuk kegiatan dari MSDM itu adalah yang pertama pengorganisasian, memberikan tugas di setiap SDM, membuat divisi, memberikan wewenang kepada setiap SDM, menganalisis kinerja dan jabatan, dan membangun komunikasi antar setiap SDM. Yang kedua ada manajemen staff, menetapkan SDM ke tempat yang sesuai, merekrut SDM, evaluasi kinerja SDM, serta pengembangan SDM itu sendiri. Yang ketiga ada kepemimpinan, mengupayakan SDM dapat menyelesaikan pekerjaannya, meningkatkan motivasi dan semangat terhadap SDM. Yang keempat ada pengendalian, menetapkan standar dan pencapaian hasil atau target kinerja, menetapkan standar mutu, melakukan review kerja, serta melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Yang kelima ada pengawasan, melakukan audit terhadap kemungkinan yang merugikan atau bisa beresiko terhadap masa depan. Tujuan adanya MSDM adalah untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan organisasi. Beberapa tujuan MSDM yang penting antara lain, yang pertama, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. MSDM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui koordinasi, tunjangan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kedua, mengelola tenaga kerja produktif. MSDM bertanggung jawab atas pengawasan tenaga kerja yang produktif dan berkembang serta mengatur seluruh karyawan agar efektif dalam melakukan tugas mereka. Yang ketiga, membangun kapasitas perusahaan. MSDM membantu dan membangun kapasitas perusahaan melalui rekrutmen, seleksi, evaluasi kinerja karyawan, riset personal, dan mengatasi masalah. Yang keempat, mencapai tujuan organisasi. MSDM bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kreativitas. MSDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi tersebut. Yang keenam, menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan melalui kebijakan program dan pelatihan yang sesuai. 7. Pemecahan masalah. MSDM bertujuan untuk mengelola konflik perusahaan, perubahan, dan permasalahan karyawan secara efektif. Beberapa prinsip utama dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah prinsip kemanusiaan, menekankan pada penggunaan sumber daya manusia dengan memperoleh dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang kedua ada prinsip demokrasi, mempromosikan kolaborasi, partisipasi, dan konsultasi dalam pengembangan keputusan yang mempengaruhi karyawan. Yang ketiga ada prinsip the right man is the right place, memastikan karyawan diberi posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetisi mereka. Yang keempat ada prinsip equal pay for equal work,
menghormati perbedaan upaya dan hasil karyawan dengan memberikan penghasilan yang sesuai. Yang kelima, prinsip kesatuan arah. Memastikan bahwa karyawan tersebut tahu arah atau tujuan mereka dalam suatu organisasi. Yang keenam, ada prinsip kesatuan komando. Memastikan bahwa karyawan memahami tugas-tugas mereka dan mampu mengikuti instruksi yang diberikan. Yang ketujuh, ada prinsip efisiensi. Ini adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan meminimalkan waktu dan biaya. Yang kedelapan, ada prinsip efektivitas. Menggunakan metode yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kesembilan, ada prinsip produksi, yaitu memastikan karyawan bekerja secara efisiensi dan produktif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kesepuluh, prinsip disiplin. Menjaga ketertiban dan konsisten dalam penerapan kebijakan prosedur di organisasi. Yang ke-11 adalah prinsip trust and distrust, yaitu mempercayai pada karyawan dan menghormati perbedaan, tetap mendukung dan menghadapi mereka. Dalam prakteknya, prinsip-prinsip ini sangat membantu untuk menciptakan suasana kerja yang kelak dan kreatif, serta memastikan karyawan dapat bekerja secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang kedua, marketing. Untuk pengertian dari marketing itu sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar. Ini melibatkan proses perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen, meningkatkan kesadaran merek, dan mencapai penjualan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Karena pada dasarnya, tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin. Yang kedua, terdapat beberapa bentuk dari kegiatan pemasaran atau marketing. Antara lain, yang pertama ada iklan. Iklan merupakan bentuk pemasaran yang umumnya digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan melalui media massa seperti cetak, televisi, radio, dan digital. Yang kedua, direct marketing. Meliputi surat langsung, TV interaktif, situs web, email, telepon, dan fax mail, serta lain sebagainya untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk yang tengah berkembang. Yang ketiga ada personal selling, yaitu melibatkan interaksi tatap muka antara penjual serta pelanggan potensial. Yang keempat ada promosi, mencakup iklan, acara atau diskon yang dibuat untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima ada relationship marketing atau upaya untuk membangun hubungan yang bekerja sama dengan media guna, meningkatkan productivitas awareness. Yang keenam ada public relation marketing atau bentuk pemasaran yang bekerja sama dengan media guna meningkatkan produktivitas awareness. Dengan beragam bentuk kegiatan pemasaran ini, perusahaan dapat memilih strategi yang sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan serta target pasar yang ingin dicapai. Untuk marketing itu sendiri diterapkan norma dan etika dalam marketing. Pada umumnya, etika pemasaran dalam konsep produk. Produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Produk itu dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Produk yang dibuat dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. Harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan mencari margin laba yang setinggi-tingginya atau yang layak. Harga dibebani kos produksi yang layak. Yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi.
Barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Konsumen mendapat pelayanan secara cepat dan tepat. Ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif. Yang keempat, dalam marketing ada psikologi pemasaran. Untuk pengertian psikolog pemasaran itu sendiri adalah salah satu ilmu dalam dunia marketing untuk memahami psikolog pelanggan serta saat mereka mengunjungi produk yang ditawarkan hingga pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Cara agar psikolog marketing itu lebih bagus, lebih berhasil, yaitu kita perlu menerapkan yang pertama ada penerapan social proof atau memanfaatkan influencer seperti public figure untuk membuatkan testimoni atau iklan. Yang kedua ada penerapan emotional marketing, menumbuhkan emosi positif kepada calon pembeli. Selanjutnya ada membuat produk seolah-olah itu langka atau eksklusif, yaitu memasukkan stok sedikit demi sedikit atau diberi kata-kata limited edition. Menerapkan prinsip decoy efek, menyediakan pilihan agar pelanggan menghabiskan lebih banyak uang, membuat perbandingan harga awal dan setelah diskon. Ada penerapan promosi pelanggan tertentu. Ada penerapan goal gradient effect atau menjelaskan secara alur konsumen dari beli sampai mendapatkan barang. Mengadakan event pengetahuan, memahami konsumen, menerapkan devilis advocate atau produksi yang dijual harus memiliki value yang tinggi dan mampu bersosialisasi bagi segala kekhawatiran pelanggan. Yang keenam, dalam marketing ada perilaku konsumen. Perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli sehingga mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli. Ada perilaku membeli yang mengurangi perbedaan adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antara merek. Yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa. Mereka yang sudah loyal dengan suatu produk sehingga enggan untuk memilih produk lain. Yang terakhir ada perilaku mencari keragaman produk. Konsumen ingin mencoba berbagai produk atau merek dalam kategori tertentu. Mereka cenderung tidak setia terhadap satu merek atau produk tertentu dan sering mencari variasi atau pengalaman yang baru. Yang ketiga adalah materi produk. Produk sering didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat ditawarkan kepada seseorang atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Produk juga dapat disebut sebagai perwakilan perusahaan karena produk akan menjadi pertimbangan konsumen untuk menilai perusahaan itu. Konsep produk berarti sesuatu yang dihasilkan, ditawarkan, dan diperjualbelikan kepada konsumen untuk mendapatkan imbalan. Konsep produk ini tidak menonjol pada segi harga, namun dari fungsi produk tersebut sehingga pemenuhan kebutuhan dapat tercapai. Konsumen sudah cerdas, mereka akan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Dalam konsep produk, ada kekurangan serta kelebihan itu sendiri. Kelebihan dari konsep produk terlihat pada para produsen yang menghasilkan produk tertentu. Bila tidak, maka produk mereka akan kalah di pasaran atau tidak laku. Untuk kelemahannya adalah akan selalu mengedepankan mutu saja, namun tidak fleksibel, tidak akan bertahan. Perlunya penyesuaian dengan keinginan konsumen atau permintaan pasar. Berikutnya, klasifikasi produk. Produk itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu produk konsumen serta produk industri.
Produk konsumen itu seperti kebutuhan sehari-hari, belanja, atau produk khusus. Untuk produk industri itu adalah bahan baku, barang modal seperti mesin, laptop, dan lain-lain, serta pelengkapan yang dibutuhkan. Menurut Saidam, produk untuk konsumsi dan industri dilihat dari segi tujuannya. Produksi konsumsi sering disebut barang konsumsi, merupakan produk yang kualitas standarnya namun tetap saja dibeli untuk kelangsungan dikonsumsi, bukan untuk diolah kembali. Karena di sini pembeli merupakan konsumen terakhir dan tidak akan diolah kembali untuk dijual. Produk industri sering disebut sebagai barang industri. Si pembeli akan mengolah kembali dan memperjualbelikan. Jadi, hal tersebut tergantung kepada siapa produk itu jatuh. Jika tidak diproses lagi dan tidak menimbulkan nilai yang lebih atau hanya dikonsumsi pribadi, maka itu disebut konsumsi. Namun, jika memiliki nilai tambah dan diproses kembali, maka menjadi produk industri. Untuk pembagian produk sendiri adalah produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat digolongkan menjadi wujudnya sebagai pemuas kebutuhan, tujuannya pemakaian untuk end user, dan untuk daya tahan. Menurut bentuknya, produk ada wujudnya, produk tak berwujud. Dan untuk menurut keperluan konsumsi, convenient atau produk yang mudah dipakai, mudah dibeli, seperti sabun mandi, pasta gigi, tisu, serta lain-lain. Menurut daya tahan, produk tersebut apakah tahan lama produk tersebut atau tidak tahan lama. Bauran produk atau produk mix. Bauran produk ini bertujuan untuk menguasai pasar dan konsumen, dan diversifikasi serta pilihan produk saling mengisi sehingga konsumen tidak akan berpaling dari perusahaan kita. Inti dari produk bauran ini adalah membuat produk yang banyak dengan induk perusahaan yang sama, sehingga konsumen tidak akan berpaling atau mengisi kejenuhan pasar. Selanjutnya ada tingkat produk. Produk utama adalah produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Produk generik adalah produk yang memiliki fungsi produk paling mendasar sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Selanjutnya ada produk harapan. Apa sih produk harapan ini? Adalah suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapannya, yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. Produk pelengkap adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa diberikan dengan produk lainnya. Selanjutnya ada produk potensial, adalah suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Selanjutnya saya akan menampilkan pengembangan produk baru. Pengembangan produk ini semua pasti akan berawal dari suatu masalah. Ketika ada masalah, orang pasti akan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, orang tersebut akan coba mengklasifikasi agar masalah itu cepat teratasi dan akan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yaitu menentukan karakteristik atau spesifikasi produk yang akan dihasilkan, membuat memo atau draft atau note untuk sebuah prototipe. Selanjutnya, mulai membangun prototipe, uji coba dan pengamatan, evaluasi, uji coba, serta pengamatan lagi, dan seterusnya, sampai menemukan produk atau jasa dengan informasi lengkap dan sedikit kelemahan sesuai ekspektasi kita atau standar yang kita mau. Selanjutnya akan evaluasi lagi, penyempurnaan serta uji komersialisme
evaluasi, dan komersialisme sampai masalah tersebut benar-benar teratasi. Materi yang keempat adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK di era industri atau era digital saat ini telah merubah cara proses model bisnis dari bisnis tradisional atau konvensional menjadi bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dengan penggunaan AI, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaan dan menjaga kepercayaan relasinya. Berbagai media bisnis seperti e-business, e-commerce, dan banking atau learning dan lain sebagainya membutuhkan teknologi guna memahami target pasar dan meningkatkan efisiensi. Di era teknologi digital saat ini, usaha mikro kecil, koperasi dan menengah atau UMKM mampu bersaing dengan raksasa besar yang dimungkinkan dengan munculnya internet. Perusahaan banyak berinvestasi dalam teknologi secara global. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya teknologi bagi bisnis. Teknologi memiliki pentingnya bagi bisnis dalam era industri 4.0 karena ini membawa berbagai manfaat dan perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi itu sangat penting bagi bisnis. Yang pertama, pembuatan produk digital. Teknologi memungkinkan pembuatan dan penjualan produk digital seperti e-book, foto, video, audio, dan lain sebagainya yang dijual secara online. Yang kedua, pembuatan situs web dan aplikasi mobile. Teknologi memungkinkan bisnis membangun situs web dan aplikasi mobile untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan interaksi pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga, jasa pembuatan konten SEO atau teknologi memungkinkan bisnis mengoptimalkan situs web dan aplikasi mobile untuk meningkatkan ranking dalam hasil pencarian, menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, yang keempat, bank digital. Teknologi memungkinkan bisnis membangun layanan bank digital untuk memudahkan proses transaksi dan menyediakan layanan keuangan. Yang kelima, inovasi bisnis digital. Teknologi memungkinkan bisnis digital mencakup semua jenis usaha yang menjual produk baik barang maupun jasa secara online, baik menggunakan website maupun aplikasi. Yang keenam, ada otomasi dan robotika. Teknologi otomasi dan robotika memungkinkan perusahaan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berulang dan bahaya, meningkatkan produktivitas dan presisi. Yang ketujuh ada analitik data. Teknologi analitik data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memantau secara berkelanjutan. Yang kedelapan ada blockchain atau teknologi blockchain memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam rantai pasok, manajemen data, dan layanan keuangan. Dalam era industri 4.0 ini, perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi ini dengan bijak akan menjadi pemimpin di pasar dan memfasilitasi inovasi dan pengembangan produk yang lebih cepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggunaan teknologi dalam bisnis yang memberikan banyak manfaat. Jadi, apa aja sih manfaat dari penggunaan teknologi dalam berbisnis? Antara lain yaitu menghemat biaya produksi dan operasional, transaksi lebih mudah dan praktis. Jadi, teknologi ini memungkinkan bisnis untuk melakukan transaksi secara online yang lebih mudah dan praktis. Selanjutnya ada promosi yang beragam. Teknologi memungkinkan bisnis untuk melakukan promosi dengan berbagai cara, seperti melalui media sosial, email, dan iklan online. Selanjutnya ada menganalisis pasar lebih cepat. Teknologi memungkinkan bisnis untuk menganalisis pasar dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada memantau perkembangan bisnis dan pengurangan biaya produksi serta operasi. Teknologi dalam berbisnis juga bermanfaat bagi yaitu meningkatkan efisiensi. Dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek usaha, seperti promosi, kegiatan jual beli, layanan pelanggan, transaksi, dan keamanan. Dan ada meningkatkan pengelompokan target pasar. Teknologi informasi dapat membantu bisnis meningkatkan pengelompokan target pasar yang jauh.
Dalam era industri 4.0 ini, penggunaan teknologi dalam bisnis menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis teknologi. Ada berbagai jenis teknologi yang dapat digunakan dalam berbisnis untuk meningkatkan efisiensi, menemukan pasar, dan membantu dalam proses produksi. Berikut saya akan memaparkannya. Yang pertama, ada teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mengelola data, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi meliputi telepon, email, dan media sosial yang telah digunakan untuk menyediakan informasi dan mempromosikan barang, produk, suatu, atau jasa. Yang ketiga ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi mencakup pengangkutan barang dan jasa seperti kereta api dan transportasi udara. Selanjutnya yaitu ada teknologi medis. Teknologi medis mencakup bidang sehat seperti alat medis, perawatan, dan teknologi kesehatan umum lainnya. Dan yang keenam ada teknologi vintage. Vintage ini mencakup teknologi yang digunakan dalam transaksi finansial seperti layanan pembayaran online, e-commerce, dan finansial teknologi atau finansial teknologi. Yang kedelapan ada teknologi cloud computing. Atau teknologi cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak dan sumber daya komputer melalui internet yang memungkinkan penjualan dan pembelian yang lebih fleksibel. Dan ada teknologi IoT. IoT digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengendalikan data dari berbagai sumber daya fisik seperti mesin, sensor, dan perangkat elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan bisnis. Dan yang terakhir yaitu teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam rantai pasok, manajemen data, serta layanan keuangan. Dalam era industri ini, perusahaan yang berhasil memanfaatkan teknologi ini dapat meningkatkan daya saing, efisiensi dalam berbisnis, dan kualitas produk atau jasa yang telah ditawarkan. Apa aja sih aplikasi penunjang digital marketing? Seperti contohnya, dalam marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Dan untuk website, ada Brandly, ada web, dan lain sebagainya. Untuk sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Materi yang kelima adalah mengelola keuangan. Dalam memulai sebuah perusahaan harus menggunakan modal. Modal didapat berasal dari modal sendiri ataupun modal asing atau utang. Apabila perusahaan menggunakan modal asing yaitu utang, maka akan menanggung biaya tetap dan bunga. Masalah leverage atau sumber pinjaman modal perusahaan yang digunakan untuk meraih return dengan maksimal pun akan muncul dikarenakan perusahaan menggunakan aset untuk membayar utang dan perusahaan menggunakan utang untuk menanggung beban tetap. Dari hal tersebut, sangat membutuhkan manajemen keuangan yang akan mengelola sumber dana dan modal agar tetap optimal. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan laba perusahaan dengan menghasilkan arus kas yang bernilai positif dan meminimalkan biaya finansial. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan mengelola anggarannya dengan lebih baik. Apa sih pengertian dari manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah mengelola sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga disebut manajemen aliran dana, sebab adanya dana yang masuk dan keluar pada perusahaan dari waktu ke waktu. Adanya manajemen keuangan bertujuan untuk mengetahui keuangan perusahaan dan mengurangi resiko yang akan terjadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan yang penting untuk diterapkan dalam bisnis. Yang pertama ada akuntabilitas atau accountability, menuntut tanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua ada konsistensi, yaitu konsistensi dalam sistem dan kebijakan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada kelangsungan hidup atau viability, yaitu menjaga kestabilan keuangan dengan seimbang dalam pengeluaran dan pemasukan. Yang keempat ada transparansi, menjaga transparansi dalam setiap transaksi keuangan perusahaan. Yang kelima ada standar akuntansi atau accounting standard, yaitu menggunakan standar akuntansi yang berlaku untuk melaporkan keuangan perusahaan. Yang keenam ada integritas,
yaitu melakukan pengelolaan keuangan dengan jujur dan etis. Yang ketujuh ada pengelolaan arus kas atau cash flow management, yaitu mengelola arus kas dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Yang kedelapan yaitu mengelola utang dengan bijaksana atau debt management, yaitu mengelola utang dengan mempertimbangkan tingkat bunga, jangka waktu, dan kemampuan perusahaan untuk membayar. Yang kesembilan yaitu pengendalian biaya atau cost control, yaitu mengendalikan biaya agar sesuai dengan anggaran dan tujuan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu investasi yang cermat atau prudent investment, yaitu melakukan investasi dengan bijaksana dan berhati-hati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat mengelola keuangan secara efisien, mengambil keputusan yang bijaksana, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba-rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu laporan laba-rugi atau income statement. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan per periode. Laporan ini penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan karena menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi bisa memperhatikan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Unsur-unsur dalam laporan tersebut adalah pendapatan, beban, laba, dan rugi. Laporan laba rugi ini diperlukan sebuah perusahaan untuk mengetahui data-data pendapatan dan beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada saat itu dan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Laporan neraca ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva mencakup semua sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan seperti kas, piutang, dan inventaris. Kewajiban mencakup semua hutang yang dimiliki perusahaan seperti hutang dagang dan hutang pajak. Sedangkan ekuitas mencakup semua modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti modal, saham, dan laba yang ditahan. Laporan neraca sangat penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan berbisnis. Dalam laporan neraca, total aktiva harus selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Jika tidak, maka ada kesalahan dalam penyusunan laporan neraca tersebut. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini penting bagi perusahaan karena memberikan informasi tentang perubahan modal dan dapat digunakan untuk mengukur berkembang atau tidaknya suatu perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam laporan perubahan modal. Jadi dalam perubahan modal itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah modal awal periode. Yang kedua ada modal investasi pemilik. Yang ketiga ada PRIV adalah modal yang telah diperoleh dari pemegang saham dan telah diinvestasikan tetapi belum digunakan untuk kegiatan bisnis. Yang keempat adalah laba rugi. Yang kelima ada modal akhir periode, adalah saldo akhir yang diperoleh dari laporan keuangan seluruh. Laporan perubahan modal dapat digunakan untuk membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam lebih lanjut, serta untuk melengkapi pengungkapan perubahan dari modal. Namun perlu diingat bahwa format laporan perubahan modal diberikan di atas bukanlah format laporan yang baku, melainkan tergantung kebutuhan masing-masing setiap perusahaan. Materi yang keenam adalah kepentingan masyarakat. Dalam berbisnis, penting untuk memperhatikan hubungan dengan masyarakat dan menjaga perilaku etis. Bisnis yang baik tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial,
tetapi juga dari norma etika yang diterapkan. Kinerja bisnis tidak hanya berkaitan dengan kinerja manajerial atau finansial, tetapi juga dengan komitmen moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu memperhentikan kepercayaan semua pihak yang terkait. Masyarakat cenderung lebih suka menggunakan atau berhubungan dengan perusahaan yang memiliki kualitas baik. Oleh karena itu, mengapa etika dan kualitas dalam berbisnis sangatlah penting untuk kelangsungan bisnis itu sendiri. Maka pentingnya untuk mengetahui etika bisnis dan corporate social responsibility atau CSR adalah proses produksi dalam suatu bisnis seringkali menyebabkan benturan kepentingan dengan masyarakat, terutama terkait dengan polusi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dan masyarakat. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya kepentingan perusahaan saja. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan operasionalnya. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra berbisnis perusahaan tersebut. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumennya, mitra bisnis perusahaan tersebut. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup CSR tersebut. Sampai sekarang ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya ada keuntungan ekonomis, ada memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan yang terakhir yaitu hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, yaitu kegiatan sosial tersebut sangat beragam, misalnya meminjamkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat seperti listrik, air, jalan, tempat rekreasi, dan sebagainya, melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran limbah, melakukan pelatihan dengan cuma-cuma, dan memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan yang mendasari seperti karena karyawan perusahaan dari lingkungan sekitar, jadi mau tidak mau kamu harus basah sekalian karena dapat ikan di sana. Dan ada perusahaan telah diuntungkan karena boleh atau mendapatkan hak mengelola produksinya di sana dan mendapatkan keuntungan dan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Selanjutnya ada 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR. Yang pertama ada pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedua ada penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga ada pemeliharaan hubungan relasi antara korporasi dan lingkungan sosial yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada pemeliharaan hubungan relasi antara korporasi dan lingkungan sosial yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik. Yang keempat ada perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir yaitu pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Materi yang ketujuh yaitu bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melintasi batas negara. Transaksi bisnis seperti
merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Bisnis internasional melibatkan segala macam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antara pemerintah maupun perusahaan swasta. Bisnis internasional dibedakan oleh adanya dua transaksi, yaitu perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, sedangkan pemasaran internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain. Bisnis internasional melibatkan berbagai kegiatan dan transaksi, serta memiliki peran penting dalam hubungan internasional antar negara. Perbedaan utama antara bisnis domestik dan bisnis internasional adalah skala geografis dan jangka pengiriman mereka. Bisnis domestik adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam suatu negara, sedangkan bisnis internasional melibatkan transaksi dan aktivitas bisnis di antar negara. Berikut saya akan menjelaskan beberapa perbedaan utama antara bisnis domestik dan bisnis internasional. Yang pertama, pada skala geografis. Bisnis domestik fokus pada pasar dalam negara asal seperti Indonesia. Sedangkan bisnis internasional melibatkan transaksi dan aktivitas bisnis di antara negara seperti Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, yaitu jangka pengiriman. Bisnis domestik fokus pada pengiriman produk atau jasa dalam negara asal. Sedangkan bisnis internasional melibatkan pengiriman produk atau jasa di lebih dari suatu negara seperti Indonesia dan negara lain. Yang ketiga, pada aspek ekonomi. Bisnis domestik fokus pada pemasaran dan produksi dalam negara asal. Sedangkan bisnis internasional melibatkan ekspor dan impor, serta penyesuaian hukum, budaya, dan politik di negara-negara yang berbeda. Dan ada tantangan serta peluang. Bisnis domestik mungkin mengalami tantangan seperti persaingan dengan pemerintah, konkursi dengan pengusaha lokal, dan keterbatasan pasar. Sedangkan bisnis internasional mungkin mengalami tantangan seperti batas perdagangan, tarif biaya cukai, perbedaan perundang-undangan, dan resiko politik dan ekonomi di negara-negara yang berbeda. Meskipun ada perbedaan antara bisnis domestik dan bisnis internasional, beberapa konsep bisnis global atau multinasional mencoba menggabungkan kedua bisnis ini agar mencapai pasar yang lebih luas. Apa sih faktor pendorong dari bisnis internasional? Yang pertama itu ada SDA, ada permintaan konsumen, ada infrastruktur dan transportasi, SDM, ekonomi global, perjanjian, perbedaan iklim, kebijakan pemerintah, politik, budaya, sejarah, dan spesialisasi. Dan apa aja sih faktor penghambat bisnis internasional itu? Yang pertama yaitu nilai tukar yang berbeda dapat mempersulit transaksi dan pembayaran. Yang kedua, adanya beberapa negara yang menerapkan kebijakan pembatas impor. Yang ketiga, ada konflik antar negara seperti kekacauan politik dan peperangan. Yang keempat, waktu yang lama untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Yang kelima, kualitas sumber daya yang rendah sehingga mempengaruhi hasil produksi. Keenam, ada akses terbatas bagi negara yang tidak termasuk organisasi ekonomi regional. Yang keenam, ada biaya masuk. Dan yang terakhir yaitu kuota tarif. Bisnis internasional memiliki dampak positif dan negatif bagi negara-negara yang terlibat dalam aktivitas ini. Berikut saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari bisnis internasional. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu menjadi sumber devisa negara. Ekspor dan impor transaksi berjalan di neraca pembayaran suatu negara, sehingga devisa negara akan bertambah. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi. Perdagangan internasional menciptakan spesialisasi produk dan memperluas pasar produk dalam negeri. Yang keempat ada mempererat hubungan antar negara.
Perdagangan internasional meningkatkan hubungan antar negara dan mendorong kerjasama lanjutannya. Yang kelima, meningkatkan lapangan kerja. Ketiga parti dalam transaksi internasional, produsen, konsumen, dan pemerintah dapat mendapatkan manfaat dari bisnis internasional. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif dari adanya bisnis internasional, yaitu yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain yang bisa berdampak negatif pada ekonomi negara. Yang kedua, kurangnya pengangguran. Ketika suatu negara melakukan impor barang dari negara lain, pengangguran dapat berkurang. Yang ketiga yaitu persaingan antar negara. Perdagangan internasional dapat mengarah persaingan antar negara yang bisa mengecam kebijakan ekonomi dan politik. Secara keseluruhan, dampak positif dan negatif dari berbisnis itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki efek yang kuat pada ekonomi dan pola kerja negara-negara yang terlibat dalam aktivitas ini. Oleh karena itu, penting sekali bagi negara-negara untuk merencanakan strategi yang tepat dan mengantisipasi dampak negatif dari bisnis internasional. Macam-macam kerjasama. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Kerjasama antara negara ini dilakukan oleh negara-negara yang berbeda di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Selanjutnya yaitu kerjasama bilateral. Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam 8 kawasan, yaitu ada Afrika Timur, Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Timur. Dan yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, saya akan menyebutkan badan organisasi yang menangani kerjasama regional antar negara. Contohnya seperti ASEAN, AFTA, EU, ada EFTA atau European Free Trade Area, ada ADB, ada NAFTA, ada CAFTA, ada APEC. Selain itu, kerjasama antar negara juga ada bersifat multilateral. Badan kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu. Dan apa aja kerjasama multilateral? Contohnya seperti IMF atau International Monetary Fund, ada World Trade Organization atau WTO, ada ILO International Labour Organization, ada FAO atau Food and Agriculture Organization, ada AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area, dan lain sebagainya. Tahapan bisnis internasional meliputi beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan bisnis di luar negeri. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tahapan bisnis internasional yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu ekspor insidentil, yaitu ekspor ini melibatkan ekspor dari produk atau jasa ke luar negeri. Produk atau jasa dikirim ke luar negeri tanpa mengalami perubahan. Yang kedua yaitu ekspor aktif. Ekspor aktif melibatkan pengeksporan produk atau jasa dari luar negeri dengan melakukan beberapa perubahan pada produk atau jasa tersebut, seperti mengubah ukuran produk atau mendapatkan produk ke selera pemasaran di luar negeri. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Penjualan lisensi melibatkan memberikan izin atau kelola kepada pemasaran bisnis ke luar negeri. Perusahaan memberikan izin pada produk atau jasa mereka kepada pemasar bisnis luar negeri, sehingga pemasar bisnis di luar negeri dapat menghasilkan uang untuk perusahaan. Yang keempat ada franchising. Dan berbisnis internasional melibatkan pembukaan cabang bisnis di luar negeri dengan menggunakan sistem franchising. Perusahaan memberikan izin dan sokongan kepada cabang bisnis yang dibukakan di luar negeri. Yang kelima ada pemasaran di luar negeri. Pemasaran ini melibatkan penjualan produk atau jasa di pasar di luar negeri. Perusahaan dapat melakukan cara ekspor dan impor.
Selanjutnya yang terakhir yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri. Produksi dan pemasaran di luar negeri melibatkan produksi dan pemasaran produk atau jasa di luar negeri. Perusahaan dapat menggunakan cara ekspor dan impor, licensing atau pemasaran di luar negeri untuk melakukan ini. Dalam melakukan bisnis internasional, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti perbedaan mata uang antara negara, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara yang sulit, dan risiko besarnya adanya kebijakan impor dari suatu negara dan terjadinya perang. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami cara dan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan dan konsekuensi yang ada di pasar internasional.